tuah yang disampaikan oleh Khalid bin Ma'dan rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Idza futiha 'alaika babun min abwabil khair falyusri ilaihi fa innaka la tadri mata yuglaq anka." Atau kama qala. Beliau berkata dalam satu wasiatnya, jika dibukakan pintu kebaikan kepadamu, satu pintu kebaikan, maka segeralah masuk dalam pintu tersebut. Jangan ditunda-tunda. Karena kau tidak tahu kapan pintu tersebut tertutup. Sehingga kau tidak bisa masuk lagi. Ini wasiat dari beliau rahimahullahu taala ya. Untuk jika seorang dibukakan pintu kebaikan, artinya Allah telah beri hidayah kepada dia. Tiba-tiba dia ingin melakukan kebaikan. Maka jangan dia tunda. Kita lagi duduk di rumah, tiba-tiba terbetik hati ingin sholat duha. Segera, jangan tunda, jangan bilang nanti. Jangan bilang nanti. Karena bisa jadi Allah tutup pintu tersebut, tiba-tiba hasrat kita untuk sholat duha hilang. 5 menit kemudian sudah hilang, nggak ada lagi. Atau kita masih punya hasrat, atau 5 menit kemudian ada telepon masuk sehingga kita sibuk, ternyata harus keluar dari rumah. Sehingga kesempatan itu tertutup. Ini contoh maksud saya. Jadi kapan Allah kasih hidayah, ingin melakukan sesuatu dan ada kesempatan dan mungkin untuk kita lakukan, jangan tunda. Jangan tunda. Dan itu kita berusaha komitmen dengan hal tersebut. Agar hidayah tersebut turun terus kepada kita. Inilah kasih hidayah, Allah kasih hidayah agar kita lakukan amal soleh, kita enggak lakukan. Kasih lagi, enggak lakukan. Kasih lagi, lama-lama tidak ada hidayah. Akhirnya kita tidak terbetik dan tidak berhasrat untuk melakukan amal soleh. Kenapa setiap Allah kasih hidayah, kita enggak lakukan. Kita enggak lakukan, kita tunda sampai tidak kita lakukan. Ada orang tiba-tiba di benak kita mau kasih uang. Kita bilang nantilah orang miskin berikutnya. Ternyata kita enggak ketemu lagi orang miskin. Sudah, kesempatan kita dapat pahala hari tersebut hilang. Tadi ada kesempatan mau kasih enggak bisa. Tiba-tiba terbetik dalam hati kita pingin beri sesuatu kepada tetangga, langsung jangan tunda-tunda. Saat itu juga bilang istri bikin kue, kirim ke tetangga. Kalau enggak masak Indomie kirim ke. Pokoknya kapan terbetik hati, ini kaidah kehidupan. Nanti begitu nyaman. Jadi banyak amal soleh yang tidak terluputkan. Jika tidak demikian akhirnya luput terus. Nah, pingin sholat malam, tiba-tiba saya pingin sholat malam. Sudah pasang weker, pasang alarm. Saya pingin sholat bismillah, Allah mudahkan saya sholat malam. Bangun, jangan tunda-tunda. Dia ngobrol sama istri, tiba-tiba pingin sholat witir. Sayang, saya sholat sebentar ya. Ngapain kamu? Sholat witir. Udah bismillah, sholat witir. Lagi main di rumah teman, tiba-tiba pingin sholat duha. Waduh, ria enggak ya? Sholat aja bismillah, enggak ada urusan ria. Aku bismillah. Saya pergi sholat duha. Kepung lagi kepingin dapat hidayah. Di rumah belum tentu. Di rumah kamu luar biasa ini. Jangan tunda-tunda. Benar, kalau enggak begitu, nanti terlalu banyak amal soleh yang akan lewat. Banyak soleh amal lewat. Ini kaidah yang disebut oleh Khalid bin Ma'dan. Kalau tidak kita akan lewat. Ya. Terlewatkan. Dan sudah banyak amal soleh yang kita terlewatkan. Saya juga mengalami kepingin tiba-tiba nanti tahu-tahu hilang. Kepingin tiba-tiba nanti aja tahu-tahu hilang. Mau sedekah kah, mau ini kah, mau anu kah, saya tunda jadi hilang. Jadi tidak ada kesempatan lagi. Di antara contoh lucu saya sering cerita ini. Jadi suatu hari saya sama istri di suatu toko ya. Di apa namanya? Green Terrace di Taman Mini. Naik lantai 2, naik pakai eskalator. Naik. Kemudian saya sama istri saya pakai cadar. Ketika kita di atas, ada satu akhwat, dia enggak pakai jilbab. Dia ngelayani istri saya dengan baik, maksudnya kadang-kadang orang cadar enggak diperhatikan kan. Maksudnya dianggap inilah ya mungkin karena isu-isu yang tidak baik ya. Tapi ini perempuan enggak, dia perhatikan. Bu, ini Bu, dia perhatikan. Dia layani istri saya perhatikan, Masya Allah ini akhwat. Saya tiba-tiba kepingin kasih dia uang. Saya tiba-tiba kasih dia uang. Ketika saya mau kasih, nanti istri saya cemburu, jadi saya tahan. Ini beneran kisah nyata ya. Aduh. Akhirnya sudah kita turun eskalator. Saya turun sampai istri saya. Begitu sampai bawah saya bilang, sayang sebentar ada keperluan ke atas sebentar melihat sesuatu. Saya mau kasih uang ke sama akhwat itu. Saya naik lagi. Saya bingung tadi akhwat yang mana. Pandangan saya kurang tajam tadi. Artinya lewat sudah saya kasih semuanya, saya nggak ada duit cukup ya. Jadi maksudnya yang tadi saya juga bingung yang mana. Ya itu maksud saya contoh bahwasanya terkadang ada kesempatan
kita Allah kasih hidayah, kita lewatkan, ya akhirnya tidak kembali lagi, tidak kembali lagi. Maka nasihatnya buat saya pribadi, buat ikhwan dan akhwat, kapan terbetik dalam hati antum kebaikan apapun, jangan ragu-ragu. Tiba-tiba lihat orang pengen kasih dia 500.000, kasih aja. Kalau memang antum lagi apa? Lagi punya duit, bismillah kasih. Jangan rasa ragu-ragu, nanti Allah ganti. Kenapa kita menyambut? Hidayah itu datang kita sambut, hidayah datang kita sambut. Kalau kita tunda-tunda, hidup ini akan banyak amal soleh yang, aduh kenapa dulu saya, kemarin saya sudah terbetik, saya tidak lakukan. Saya sudah niatkan, tidak saya lakukan. Akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Tahu-tahu rambut sudah putih semua. Tahu-tahu sudah kolesterol, asam urat, semua lengkap, semua diapain. Akhirnya amal soleh tidak bisa kita kejar lagi karena terlalu banyak hidayah yang kita sia-siakan. Ya. Terlalu banyak hidayah yang kita sia-siakan. Maka kayak dalam hidup ini, jika terbetik melakukan amal soleh, tidak usah ditunda-tunda, segera dilakukan, insya Allah akan berikan kemudahan.